berjumpa dengan orang-orang yang baik, meminta mereka agar mengunjungi kita, serta meminta mereka untuk mendoakan kita, dan juga berkaitan dengan berkunjung ke tempat-tempat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Al-Imam An-Nawawi menukilkan ayat yang ke-28 dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'mal 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bergaul, kemudian bercampur dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara khusus ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang selalu menjaga diri, mengkondisikan agar dirinya tetap berada di dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, berzikir, bertahmid dan lain sebagainya. Al-Imam Ibnu Katsir dan juga ulama yang lain dalam buku-buku beliau menukilkan ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini. Diceritakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sikap dan perkataan para petinggi kafir Quraisy. Pada saat itu mereka mengundang Nabi, seperti itu ya, mengajak Nabi, mengundang Nabi untuk bermajlis dengan mereka, berkumpul dengan mereka. Tapi mereka menyampaikan kepada Nabi, atau mereka tidak mengizinkan orang-orang fakir dan miskin dari kalangan sahabat mengikutinya. Ya. Di dalam riwayat itu dikatakan di antara orang yang terkenal miskin dan fakir dalam lingkungan para sahabat itu ada Bilal bin Rabah, ada Suhaib, ada Khabbab bin Al-Arth, ada Ibnu Mas'ud. Mereka ini memang sahabat-sahabat yang dikenal cukup miskin lah, tidak punya apa-apa gitu ya. Para petinggi Quraisy ini mereka enggan bercampur, enggan bergaul dengan orang-orang yang miskin dari kalangan para sahabat. Maka mendengar perkataan itu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi." Diceritakan bahwa orang-orang miskin dari kalangan para sahabat ini memang terkenal dengan kuatnya dalam beribadah. Ibnu Mas'ud ini kan meskipun dalam keadaan dikenal dengan miskinnya, tapi beliau dari segi keimanan, dari segi keimanan dan keilmuan yang melebihi dari yang lain. Bahkan kalau kita mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang penafsirannya, itu tidak lepas daripada beliau. Perkataan Ibnu Mas'ud. Ini merupakan sahabat Nabi yang terkenal dalam hal Qur'annya, keilmuannya, ketakwaannya, keimanannya dikenal oleh Nabi dan juga para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian juga ada ayat yang senada dengan ini ketika Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya, ya, potongan berikutnya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan pandangan wahai Muhammad kepada mereka hanya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Di dalam riwayat yang dikatakan bahwa ketika itu ada beberapa sahabat Nabi yang tadi kita sebutkan tengah berkumpul dengan Nabi. Kemudian datanglah para petinggi kaum Quraisy. Ketika mereka datang, mereka memerintahkan Nabi untuk mengusir para sahabat Nabi. Jadi memang level sosial kentara sekali. Mereka ingin membedakan mana orang kaya, mana orang miskin, mana orang yang memiliki kedudukan, mana yang tidak.
sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Tidak diidentikan dengan banyak hartanya, dengan tinggi kedudukannya, tapi siapa yang paling bagus ibadahnya, siapa yang lebih peduli kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan kewajiban-kewajibannya, dialah yang akan mendapatkan ketakwaan dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menurunkan ayat ini salah satunya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan level sosial antara yang kaya dan yang miskin dan lain sebagainya. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bergaul, tetap berkumpul bersama mereka meskipun mereka terkenal dengan miskinnya, dengan fakirnya. Tapi selama mereka orang yang beriman, akan tidak ada yang merasa lebih hebat daripada mereka. Bisa jadi orang-orang seperti itu mungkin ibadahnya lebih baik daripada kita dan yang lain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menukilkan hadis yang pertama dalam bab ini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Bakar bin Umar radhiyallahu taala anhu ba'da wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalib bina ila ummi Aiman ta'ala anha. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Falamma intaha ilayha bakat faqala laha ma yuski ama ta'lamina annama 'inda Allah khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma abki illa akuna a'lam annama 'inda Allah ta'ala khairun li Rasulillah, walakin abki anna al-wahya qad inqata'a min as-sama' fahayyadathuma 'ala al-buka' faja'ala yabkiyani ma'aha. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajak Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi seorang wanita yang terkenal dengan Ummu Aiman. Ya. Namanya itu adalah Barakah binti Tha'labah, nama aslinya ya. Ummu Aiman ini adalah salah satu sahabiyah, ya nanti kita bahas sedikit, untuk berjumpa dengan Ummu Aiman. Kata beliau, kata Abu Bakar, sebagaimana dahulu Rasulullah adalah ketika masih hidup senantiasa mengunjungi beliau Ummu Aiman. Dan ketika beliau berdua sampai ke tempat Ummu Aiman, beliau mendapati Ummu Aiman tengah menangis. Maka beliau bertanya kepada Ummu Aiman, "Ma yuki? Apa yang membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Bukankah engkau tahu bahwasannya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ummu Aiman menjawab, "Aku menangis bukan karena aku tidak tahu hal itu. Aku menangis pun bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah, tetapi aku menangis karena wahyu dari langit telah terputus." Ya, artinya ketika Nabi sudah wafat otomatis tidak ada wahyu turun kepadanya. Maka ucapan Ummu Aiman ini yang membuat Abu Bakar, membuat Umar mendorong keduanya kemudian ikut serta menangis, sehingga mereka berdua menangis di depan Ummu Aiman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit membacakan riwayat tentang Ummu Aiman. Kenapa hadis ini sampai dinukilkan dalam bab ini? Yaitu bab apa tadi? Anjuran untuk saling kunjung mengunjungi. Dan kenapa Ummu Aiman ini disebutkan sebagai wanita di dalam sebuah hadis yang mengatakan siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga maka nikahilah Ummu Aiman. Ya, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga maka nikahilah Ummu Aiman. Pribadi beliau seperti apa ya? Dikatakan di sini nama beliau tadi adalah Barakah binti Tha'labah bin Amr bin Hisan bin Malik bin Salamah. Beliau dari Habasyah, Al-Habasyiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mewarisi Ummu Aiman ini dari ayahnya. Jadi dulu Ummu Aiman ini atau Barakah binti Ka'ab ini adalah budak dari Abdullah, yaitu ayah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarisi Ummu Aiman dari ayahnya, dan Ummu Aiman itu tentu semenjak Nabi kecil tentu sudah ada dan termasuk orang yang mengasuh Nabi dan juga orang yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi beranjak dewasa, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah kemudian memerdekakan Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Ya. Yang kemudian beliau dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Ubaidillah bin Harith al-Khazraji, yaitu seorang penghuni Madinah dari kabilah Khazraj. Dari beliau inilah kemudian beliau dikaruniai seorang anak bernama Aiman, maka diberikanlah kunyah sebagai Ummu Aiman. Ya. Beliau Ummu Aiman adalah orang yang mengikuti, menyertai, bahkan ikut serta dalam peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut berhijrah. Ya. Dan beliau dikatakan adalah orang yang termasuk orang yang pertama kali ikut berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad sampai suaminya syahid di perang Hunain, Ghazwatul Hunain. Beliau mengatakan tentang Ummu Aiman, beliau adalah orang yang sering aku kunjungi. Ya, beliau biasa memanggil Ummu Aiman dengan wahai ibu, wahai ibuku gitu ya. Beliau pernah bersabda, "Hadhihi baqiyatu ahli baiti." Ini adalah termasuk ahli baitku. Jadi Ummu Aiman termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ummu Aiman ummi ba'da ummi." Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku. Karena beliau yang merawatnya, yang membesarkannya dan juga mengasuh dari mulai beliau kecil sampai beliau beranjak dewasa. Dan juga salah satu kehebatan yang ada dalam diri Ummu Aiman ini adalah beliau senantiasa mengkondisikan dirinya sebagai orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemah lembutnya beliau kepada Nabi itu dikenal sepanjang beliau hidup. Bahkan tadi yang saya katakan, sabda Nabi yang menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka hendaklah menikah dengan Ummu Aiman setelah suaminya syahid di perang Hunain. Nah, kemudian di kemudian hari Zaid bin Harithah menikahi Ummu Aiman itu pada malam ketika beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya beliau dikaruniai seorang anak yang termasuk buah hati Rasulullah namanya Usama bin Zaid. Ya, Usama bin Zaid bin Harithah. Berarti Usama ibu beliau adalah Ummu Aiman. Beliau termasuk wanita yang pertama hijrah. Bahkan beliau adalah orang yang merawat atau mengobati mereka yang syahid di medan perang, atau mengobati orang yang terluka di medan perang. Jadi keikutsertaan Ummu Aiman dalam beberapa peperangan ini membuat beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terkenal dengan puasanya. Jadi pada saat beliau hijrah ke Madinah itu, beliau adalah orang yang berpuasa di siang hari sangat terik sekali. Dan kemudian dalam keadaan lemah dan keadaan haus, dahaga sekali, tiba-tiba dikisahkan ada ember yang terulur dari atas ya, talinya putih. Maka beliau kemudian meminum dari tempat tersebut sampai beliau mengatakan, aku tidak pernah merasakan haus lagi setelah ini. Ini salah satu keutamaan beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan orang yang tentu bertakwa, orang yang hebat dan bagus ketakwaannya, keimanannya, tidak memandang bagaimana kondisinya, apakah dia mantan budak ataukah masih budak, apakah dia kaya ataukah miskin. Ketika ketakwaan, keimanan menguasai dirinya, mendominasi dirinya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah orang yang merasakan tiga
Beliau meninggal di pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu 20 hari setelah diangkat Utsman menjadi khalifah. 20 hari setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Dan beliau yang itu diceritakan beberapa peperangan diikutinya. Ya, meskipun beliau seorang perempuan, bahkan dikatakan orang yang cadel beliau itu, ya, tapi keimanan dan giroh cemburunya kepada Islam itu tidak kenal. Ya, di sini letak keadilan Islam dan hebatnya Islam dan baiknya Islam. Tidak pernah memandang bagaimana latar belakang orang ini. Mungkin kalau kita melihat ini kan mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan hidayahnya, ketika keimanan terasa pada diri seseorang, maka dengan iman itu, dengan ketakwaan itu boleh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beberapa poin tadi adalah poin yang Abu Bakar dan Umar kemudian mengunjungi beliau. Ya, karena dikatakan diperintahkan untuk saling mengunjungi terlebih orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, Pak, beliau masih hidup, masih ada bersama Rasulullah. Beliau mengatakan, siapa yang ingin menikahi wanita penghuni surga, maka hendaklah dia menikah dengan Ummu Aiman. Ya, mudah-mudahan pelajaran ini bisa melahirkan Ummu Aiman yang lain, ya, yang kemudian dari segi kebaikan, keimanan, ketakwaan, ya, mirip dengan beliau radhiyallahu taala. Para sahabat Nabi, di antara yang bisa dipilih hadisnya adalah para sahabat Nabi adalah orang yang paling pertama meneladani Rasulullah. Para sahabat Nabi adalah orang yang paling pertama meneladani Rasulullah. Jadi kalau kita mau melihat baiknya keislaman, kalau kita mau melihat baiknya Islam, kita mau melihat kesempurnaan Islam, maka berkacalah kepada kehidupan para sahabat Nabi. Itu yang pertama. Ya, berkacalah kepada kehidupan para sahabat Nabi, para tabi'in itu setelahnya. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana orang berislam, bagaimana orang mengamalkan Quran, bagaimana manusia mengamalkan hadis, tirulah dan lihatlah para sahabat Nabi. Bagaimana mereka berislam, bagaimana perkataan mereka tentang Islam. Lantas bagaimana kalau kita menjadi para ulama? Silakan saja. Tidak masalah kita menjadi para sahabat, tapi alangkah lebih baik juga tetap dikaitkan dengan siapa sahabat yang berjumpa dengannya. Contoh, di dalam bidang tafsir itu ada 3 sahabat besar yang mendapat amanah dari Amirul Mukminin untuk menyebarkan ilmu tafsirnya. Disebarkan kepada para tabi'in yang secara khusus namanya disebutkan, ada Qatadah, ada Mujahid, ada Al-Qamah, kemudian ada Abu Aliyah, Ar-Rabi bin Anas. Ini tabi'in semua. Dan tabi'in ini mengambil pemahaman Quran dari sahabat yang 3, Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan juga Ibnu Abbas. Jadi menyambung gitu ya. Karena ini sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi. Ya. Tidak usah mengaku sebagai orang yang paling baik berislam kalau tidak bersumber dari Nabi dan juga para sahabat, tentu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, ya, dalam hal ini penulis mengatakan bersedih itu memang diperbolehkan saja ketika berpisah dengan seseorang yang kita sayangi, orang yang baik, ditinggal oleh gurunya, ditinggal oleh siapa yang mereka muliakan, mereka cintai, tidak masalah. Ya, itu merupakan fitrah manusia dengan tetap mengedepankan tuntunan dari Nabi dan juga para sahabat. Nabi juga bersedih ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim, tetapi bersedihnya Nabi juga tidak berlebihan. Nabi juga bersedih ketika ditinggal oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid, itu pun beliau tidak berlebihan. Diperbolehkan mengunjungi seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada kita. Dari pandangan manusia, mungkin Ummu Aiman itu boleh dikatakan mungkin lebih rendah. Beliau mantan budak. Yang mengunjungi siapa? Rasulullah mengunjunginya. Bahkan berada ibunya Ibu Suswan.
Siapa lagi? Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umar juga mengunjunginya. Tidak melihat bagaimana latar belakangnya, tapi manakala ketakwaan ada dalam dirinya, iman sudah terhujam dalam satu badan hatinya, itulah yang menjadi patokan. Jadi orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini Ummu Aiman merupakan salah satu wanita penghuni surga, ya, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa pelajaran penting terkait dengan beliau. Ya, kita kiaskan kalau hari ini ada orang yang dikenal dengan keimanannya, dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan ketakwaannya, juga sama dianjurkan untuk mengunjungi mereka, meminta nasihat kepada mereka, wasiat kepada mereka, bimbingan untuk kebaikan agama kita dan juga kebaikan akhirat kita. Aku lupa lihat wa astagfirullah.